Oke, udah Bu, udah saya rekam Bu. Ya, oke, sebentar Bu ya. Tambah 10, 15, 66 berarti 16.06. 16.37. Ya, kita Bapak Ibu saat ini pukul 15.36. Nanti saya berikan waktu 20 menit untuk peristiwa coachingnya, sehingga nanti akhir coaching itu akan berakhir di pukul 15.56. Kemudian bagi per dan pengamat nanti saya berikan waktu 10 menit sehingga nanti berakhirnya pengamatan itu pada 16.06 WIB. Baik, untuk mempersingkat waktu saya berikan selanjutnya, silakan Ibu pengamat yaitu Ibu Erija. Silakan Bu Erija. Pengamat Ibu Deli Bu, Ibu Reni. Oh, maaf ya, pengamatnya adalah Ibu Reni ya. Oke, sorry. Ya. Jadi di sini ada coachnya Ibu Deli dan coachingnya Ibu Erija, di mana mereka akan berbincang masalah yang dihadapi oleh Ibu Erija di sekolahnya, di mana Ibu Erija sebagai guru BB mengalami masalah dari murid yang sering datang terlambat ke sekolah ya Bu ya. Iya. Masalah keterlambatan tersebut itu karena terbiasa dan terbawa-bawa dengan situasi COVID tahun yang lalu. Jadi untuk mengetahui apa masalah sebenarnya dan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya, kami persilakan waktu kepada coach dan coachi kami untuk menyampaikan permasalahannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Deli. Waalaikumsalam Bu Erija. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat Bu. Ibu Deli apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Ibu sibuk Bu? Enggak sibuk. Ada yang dapat saya bantu Bu? Iya Bu, gini kalau memang Ibu ada waktunya, saya ingin bercerita ini Bu tentang kegelisahan hati saya lah ini Bu, melihat siswa-siswa saya khususnya. Oh gitu ya Bu. Boleh saya tahu Bu, apa tujuan agenda coaching kita lakukan hari ini Ibu? Saya Bu berharap dengannya ada proses coaching antara Ibu dan saya bisa menemukan Bu solusi-solusi atau masukan dari permasalahan saya ini agar hati saya ini plong gitu Bu, dan saya bisa tahu oh saya harus seperti ini, itulah Bu. Oh iya. Oke Bu Eriza, situasi sekarang seperti apa yang Ibu inginkan Bu Eriza? Situasi sekarang ini Bu yang terjadi khususnya siswa saya Bu, itu hampir Bu rasa saya 60% terlambat setiap pagi Bu datangnya. Masuk 7.15. Iya Bu, masuk 7.15 nanti datangnya 7.35, bahkan ada yang sampai satu les udah mau berakhir Bu dia baru datang. Makanya saya aduh kok kayak gini. Jadi saya pengen situasinya itu Bu kembali lagi Bu seperti dulu. Anak-anak itu tuh tepat waktu, walaupun nggak semua ya kan Bu, tetap ada juga yang terlambat, tapi nggak sebanyak ini gitu Bu. Apa ya Bu, kalau menurut saya ini menurut saya ya Bu, menurut saya apa karena COVID kemarin melanda ya Bu, jadinya anak-anak itu kayak ngerasa oh COVID kemarin kan belajar di rumah, jadi terlena gitu Bu untuk bangun pagi, untuk kewajibannya hadir ke sekolah tepat waktu. Apa itu ya Bu, itu rasa saya memang gitu Bu. Sebelumnya saya ingin tanya kembali kepada Bu Eriza. Tadi Ibu Eriza sudah mengatakan bahwa banyak anak terlambat. Saya boleh tahu Bu, berapa banyak sih Bu anak yang terlambat pada saat itu Bu? Kalau saat inilah ya kan Bu,
ada juga Bu yang terlambat itu 20 orang, atau bahkan pernah Bu kalau udah dia di hari Senin sama Sabtu itu 30 anak ada Bu, lebih pun Bu. Tapi kok di hari Senin sama hari Sabtu gitu Bu. Tapi dulu serasa saya nggak sebanyak itu gitu Bu. Oh, cukup banyak ya Bu Eriza ya. Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Nah, Apa karena COVID itu Bu? itu apa gini, kalau COVID mungkin ya juga ya kan Bu. Tapi kadang saya berpikir juga Bu, apa karena hari Senin itu upacara ya? Jadi mereka malas mengikuti upacara di hari Senin, dan kalau di hari Sabtu itu ada pengembangan bakat gitu Bu. Jadi sekarang saya perhatikan kenapa ya setiap di hari Senin sama Sabtu keterlambatan anak-anak itu banyak gitu. Kenapa nggak di hari Selasa sampai Jumat nggak pala banyak gitu. Jadi kadang saya terpikirnya apa karena ada upacara ya, dan apa karena juga ada pengembangan bakat ya. Itu sih Bu, rasa saya gitu Bu. Sampai sejauh ini Bu Eriza, kesepakatan apa yang sudah Ibu buat? Kalau saya Bu bersama rekan guru BK yang lainnya, kami sejauh ini baru memberi pembinaan lah Bu terhadap anak-anak yang terlambat itu. Kami panggil, kami nasihati, kami beri saran, masukan gitulah Bu. Jangan terlambat. Kalau terlambat kamu jadinya nggak ngikuti upacara itu kan hal yang penting. Jadi itu kan salah satu jiwa nasionalis kita juga, setiap Senin mengibarkan bendera. Sejauh ini sih hanya sampai sebatas itu aja Bu. Ada gagasan lain nggak Bu Eriza selain itu? Apa ya Bu ya, kayak kalau kayak gini bagus juga nggak ya Bu? Saya mencoba berkolaborasi dengan guru BK lainnya, mungkin dengan apa ya, memberikan anak-anak itu sanksi mungkin ya Bu. Sanksinya dalam artian entah pemanggilan orang tua, jadi orang tuanya pun tahu ini anaknya bahwa setiap hari Senin ataupun hari Sabtu itu datangnya terlambat, ataupun bahkan ada yang memang selama seminggu datangnya terlambat Bu. Jadi apa saya coba untuk memanggil orang tuanya ya Bu ya, untuk memberitahu kepada orang tuanya. Hal itu bisa Ibu diskusikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah ya Bu dan rekan sejawat. Sejauh ini Bu Eriza, dari yang tujuan yang telah Ibu ingin terapkan, skala 1 hingga 10 udah di mana itu Bu? Nilainya di mana sudah itu Bu dari skala 1 sampai 10? Di mana lah ya Bu ya. Kalau rasa saya ya Bu, untuk siswa yang terlambat ini dengan begitu besarnya, jadi saya merasa memang skala saya paling masih di 6 lah Bu. Belum bisa sampai yang ke-7 bahkan ke-10. Rasa saya masih di posisi 6 Bu. Karena memang saya merasa aduh kok begini ya gitu loh Bu. Jadi saya ngerasa kayak mana ya anak-anak ini supaya bisa memiliki rasa tanggung jawab gitu Bu. Tanggung jawab yang kecil aja untuk bisa hadir ke sekolah tepat waktu gitu Bu. Jadi saya ngerasa memang masih di posisi 6 lah ya kan Bu kayaknya. Oh gitu ya Bu Eriza ya. Baik Bu Eriza, aksi nyata apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya Bu? Yang pasti yang kayak pertama tadi lah Bu, saya bilang Bu, saya mungkin aksi nyata yang kayak Ibu bilang tadi, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah itu memang bakal saya lakukan Bu. Selama ini saya rasa saya cuman saya sendiri sama guru BK yang lain. Dengan Ibu memberi tadi agak
kepala sekolahnya koordinasi. Jadi saya terpikir gitu Bu, saya mau berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk pemanggilan orang tua bagi yang siswa terlambatnya itu hampir tiap hari berturut-turut. Terus aksi nyata yang lain Bu yang ingin saya lakukan apabila setelah pemanggilan orang tua ini tidak ada dampak yang positif yang anak-anak itu rasakan, mungkin saya mau home visit lah Bu, mungkin saya ingin kunjungan rumah langsung ke rumahnya, karena juga kan memang saya nggak tahu ini Bu keadaan rumah anak-anak itu jauh jaraknya atau dekat jaraknya, atau memang anak-anak itu datangnya dari rumah cepat, entahnya singgah lagi dia di jalan sana, entah di Kede dia singgah. Jadi kayaknya Bu, saya terpikir ini Bu, aksi nyata yang ingin saya lakukan itu selain saya kolaborasi, juga saya ingin home visit langsung lah Bu ke rumahnya, biar saya tahu juga keadaan anak itu bagaimana di rumah. Wah, bagus sekali Bu Eriza. Nah, dari yang sudah langkah-langkah yang Ibu akan lakukan ke depannya, jika ada hambatan, bagaimana lah Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Memang iya Bu, hambatannya udah pasti ada nih Bu, apalagi kalau kunjungan rumah. Saya jadi terpikir juga ini Bu, cerita sama Ibu sambil terpikir ini, loh kunjungan rumah itu salah satu hambatannya ya otomatis pekerjaan saya di sekolah pasti kan Bu terbengkalai ya, yang seharusnya saya kan guru BK itu Bu harus di sekolah dari jam 7 sampai pulang 1.15. Kalau saya home visit nggak kemana kali itu Bu, memakan waktu juga lah itu Bu, sejam 2 jam lebih, itu pasti terbengkalai. Terus ya Bu, nggak bisa juga kita pungkiri ya Bu, kalau ke rumah siswa itu kan menggunakan minyak, otomatis uang minyak itu apakah ada di sekolah memberikannya atau tidak. Ini juga Bu, nanti kalau apa mungkin saya cerita lah ini Bu sama kepala sekolah, berkolaborasi itu tadi Bu, kalau melakukan home visit bagaimana ya Pak. Kan ya namanya Bu bukan satu anak yang terlambat ya kan Bu, hampir 30 anak mau didatangi ke rumahnya kan luar biasa juga ya kan Bu. Itu juga Bu mungkin hambatan yang saya alami lah Bu nantinya. Iya Bu Eriza. Nah, sejauh ini Bu Eriza, dukungan apa yang Ibu butuhkan pada warga sekolah gitu, terutama pada pemangku kebijakan Ibu di sekolah? Ibu, pas sekali lah itu Bu, kalau dukungan yang Ibu tanya, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dari wali kelas lagi Bu, dari wali kelas terutama. Saya mau wali kelas itu juga peduli terhadap anak-anaknya, bukan hanya sikit-sikit guru BK. Nanti ada anak yang seperti ini guru BK. Saya maunya Bu, wali kelas juga ikut berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan anak mereka. Sejauh ini mungkin Bu, dukungan moral yang seperti itu Bu, ayo kita sama-sama ngapain anak kita. Dukungan yang seperti itu aja Bu, mungkin sudah sangat yang membuat saya ini semangat gitu Bu. Bagus ya Bu Eriza. Kira-kira Bu Eriza, kapan ide itu akan Ibu jalankan? Wah, kalau bisa Bu secepatnya lah Bu, karena saya pusing kali Bu nengok anak-anak ini yang terlambat Bu. Dengan adanya proses coaching ini juga jadi nambah semangat saya ini Bu, pengen cepat melaksanakan ide saya tadi, berjumpa sama kepala sekolah, berjumpa dengan wali kelas. Rasa saya Bu besok langsung mau saya lakukan ini Bu, biar hati saya ini plong Bu, nggak ngerasa aduh kayak mana ya anak-anak ini, biar jangan saya ngerasakan sendiri seperti itu, biar sama-sama ya kan Bu ngerasakannya. Benar Bu Eriza. Oke Bu Eriza, dari hal yang akan Ibu jalankan, ide-ide ke depannya,
skala 1 hingga 10 di mana posisi Ibu itu sekarang? Wah, Tadi di 6, sekarang udah di mana? nah ini Bu, karena dari pertanyaan-pertanyaan Ibu muncul nih ide-ide yang bakal, oh iya ya, kenapa selama ini aku nggak beranikan diri untuk berkolaborasi, bercerita, kenapa selama ini aku mumet sendiri ya mikiri anak ini. Bahkan saya sampai mikiri, apalah hukuman anak ini supaya jerah ya. Malah yang saya pikiri Bu, hukuman apa yang buat anak-anak ini jerah? Apakah saya pukul, apakah saya cubit? Ternyata salah ya kan Bu. Hukuman yang Waktunya akan 4 menit lagi ya Ibu. Waktunya 4 menit lagi. ternyata Bu, hukuman itu tidak boleh. Dan jadi saya berpikirnya tadi yaitu tadilah Bu, yang kita bahas tadi, rasa saya. Nah satu lagi lah Bu, kayaknya saya juga akan menggunakan segitiga restitusi nih Bu. Jadi nggak perlu Wah, pakai bagus. hukuman ya kan Bu, dengan segitiga restitusi Benar, Bu, aja ya benar. kan Bu. Jadi kalau Iya, gitu Bu. Bu, karena saya banyak nemukan ide nih Bu, udah yang di 9 lah saya Bu. Mantap. Wah, mantap sekali ide Bu Eriza. Ah, oke Bu Eriza. Karena kita sudah di penghujung nih Bu Eriza. Apa sih yang Ibu rasakan setelah kita diskusi hari ini Bu Eriza? Apa yang dirasakan Ibu? Wih, ya sudah jelas lah Bu, saya sangat senang sekali. Karena apa Bu? Karena sebelumnya memang saya nggak terpikirkan Bu dari apa-apa yang akan saya lakukan. Jadi saya bisa terpikir mau melakukan segitiga restitusi. Saya terpikir mau berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Saya juga akan melakukan home visit Bu, kunjungan langsung dan bertemu langsung dengan orang tua siswanya Bu. Itulah Bu, jadi saya sangat-sangat senang dengan proses coaching kita hari ini Bu. Oke, jadi dari proses coaching kita pada hari ini, apa sih Bu Eriza kesimpulan yang bisa Ibu tarik pada kesimpulan kita hari ini? Proses coaching hari ini? Kesimpulannya bahwa setiap permasalahan itu pasti ada ya Bu solusinya. Yang saya ambil kesimpulannya itu nggak mungkin kalau ada masalah nggak ada solusinya, dan tidak mungkin juga saya ini harus sendiri bekerjanya. Ternyata saya perlu berkolaborasi, perlu memberanikan diri, supaya untuk memajukan anak-anak didik juga ya Bu, karena saya mau anak didik itu maju. Jadi kalau dengan maunya saya seperti itu, ya saya harus juga berani, saya juga harus termotivasi bagaimana untuk memajukan anak-anak didik ini. Jangan yang ngeluh, gitulah Bu, berarti Bu kesimpulan yang saya ambil dari proses coaching kita ini Bu. Iya ya Bu Eriza, dari cerita yang sudah Ibu ceritakan sama saya ini Bu, saya juga termotivasi loh Bu. Ketika saya nanti ada masalah seperti itu di sekolah, mungkin saya dapat menyelesaikannya dengan cara yang Ibu terapkan ke depannya. Sangat memotivasi sekali Ibu. Oke Bu Eriza, saya tunggu kabar terbaru dari Ibu ya yang terkait masalah cerita ini. Nanti kalau sudah ada perkembangan diceritakan lagi kepada saya ya Bu Eriza ya. Oke siap Bu, saya pun semangat ini Bu. Setelah proses coaching ini jadi saya lebih bersemangat ini Bu untuk mau lihat juga Bu, ide-ide yang saya temukan tadi berhasil nggak untuk anak didik saya. Jadi kalaupun nanti berhasil ya kan Bu, dengan semangatnya saya bakal nelpon Ibu ini, atau saya suruh Ibu ke sekolah saya melihat langsung. Mantap. Oke Bu Eriza. Makasih Terima banyak ya kasih ya Bu Eriza. Ini saya lah yang Oke, makasih Bu. sudah berbagi. Saya juga terima kasih loh dapat ilmu baru juga dari Bu Eriza. Iya, Oke, makasih kita ya akhiri ya Bu Eriza. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Makan bakso lah. Ayo makan bakso kita Bu Eriza. Untuk capek ya, bakso. Nantilah Bu Nila hari Sabtu. Iya betul ya Boy. Ya, setelah Loka Karya 3. Kita pulang dari Loka, kita makan bakso atau makan apa gitu yuk. BMM ya, kita habiskan itu uang apanya itu. Lanjut Bu. Nama tadi telinga udah, baru kita. ya. Ya, dah. Ya, Baiklah. silakan kepada Ibu pengamat untuk memberikan paparan pengamatannya tentang peristiwa coaching antara Ibu Deli dan Ibu Eriza dalam hal ini. Silakan Ibu Deni. Nopi. Terima kasih untuk sesi coaching yang dijalankan. Ternyata setelah saya lihat proses coachingnya tadi itu sangat bagus rasanya. Saya berikan apresiasi jempol deh untuk sesi coaching di putaran keempat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tadi jalur tirtanya dapat semua ya, termasuk tujuan sampai ke identifikasi masalahnya, sampai kepada apa yang akan dia lakukan atau yang akan dilakukan, dan selanjutnya kepada tanggung jawabnya apa yang akan dilakukan dengan masalah yang dihadapi seperti itu. Iya, jadi rasanya pun dapat. Rasanya di mana di situ coachnya sudah memberikan kehadiran presence ya, dan juga sudah memberikan acknowledge-nya, mengangguk-angguk, memberikan ya seperti itu. Sudah dapat semuanya Bu. Yang sudah berjalan baik itulah salah satunya. Coachnya sudah mendapatkan solusi untuk masalah yang dihadapinya dan semangat untuk menerapkannya. Jadi kalau dari saya sih untuk hal yang perlu ditingkatkan ini sebenarnya sudah bagus sih, tapi sedikit saya tambahkan hal yang perlu ditingkatkan oleh coachnya di situ. Strategi yang Ibu lakukan itu terlalu tinggi. Seperti home visit. Home visit itu sudah luar daripada kinerja kita di sekolah gitu ya. Dan satu lagi yang harus diterapkan itu sebenarnya untuk masalah ini, itu di situ guru harus dapat mengambil posisi, terlebih Bu Eriza sebagai guru BP, ambil posisi manajer Bu Eriza. Jadi lakukan tugas Ibu sebagai posisi manajer, masalahnya dapat itu nanti. Gak perlu Ibu harus home visit. Itu untuk melakukan home visit itu skala yang besar nantinya lah, itu langkah gitu ya Bu Eriza. Ya, lakukan home visit. Oh Ibu, ya. Lagi ngejum. Pahami kebutuhan murid, contohnya termasuk 5 tipe rasa itu. Rasa ingin didengarkan, memberi kebebasan, itu mungkin dia salah satunya nggak terpenuhi. Jadi makanya dia menunjukkan reaksi seperti itu. Jadi sepertinya hal yang perlu tingkatkan sih menurut saya, dan sudah sangat bagus, dan semakin dapat sih alur ceritanya dapat, rasanya dapat, pokoknya untuk sesi coach putaran keempat top Marco top. Mantap. Nah, itulah pengamatan dari saya sebagai pengamat pada sesi yang keempat ini. Terima kasih. Home visit itu ya udah dimatikan Bu Eriza? Oh iya, penutup dulu lah biar dimatikan. Ibu beri apa Bu? Oh iya, terima kasih enggak Bu. Terima kasih kepada Ibu Reni sebagai pengamat. Jadi sisa waktu kita ternyata tadi seharusnya berakhir di waktu kita berakhir di 16.01. Seharusnya memang sih 16.06.